Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Satria Hermawan. Saya dari Universitas Cendekia Abdi Tama, jurusan Pendidikan Agama Islam. Izinkan saya untuk mempresentasikan atau menjelaskan tentang sejarah, perkembangan, dan pembinaan hadis yang akan disampaikan oleh teman saya, Saudara Randi. Untuk lebih detailnya, selamat menyaksikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Randi Aksari dari kelas PAI Malam semester 2. Nah, di sini saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang sejarah penghimpunan dan pembinaan hadis. Bagaimana sih sejarah penghimpunan dan pembinaan hadis pada masa-masa dahulu? Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan bagaimana hadis, sejarah-sejarahnya, penghimpunan dan pembinaan tersebut. Oke, langsung saja. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sejarah perkembangan hadis dapat dilihat dari dua aspek penting, yaitu periwayatan dan penghimpunannya. Dari keduanya dapat diketahui proses dan transformasi yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, hal ihwal, sifat, dan takrir dari Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat dan seterusnya hingga munculnya kitab-kitab himpunan hadis. Adapun masa-masa periodenya itu ada banyak. Yang pertama, ada periode pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, pada periode ini yang pertama ada masa turunnya wahyu. Hadis pada masa ini dikenal dengan asr al-wah wa al-takwin, yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Nah, para sahabat sangat berhati-hati nih dalam menerima dan meriwayatkan hadis tersebut untuk menjaga kemurnian kitab suci Al-Quran. Selanjutnya, pada masa ini ada masa penyampaian hadis. Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis melalui berbagai cara seperti majelis ilmu, ceramah, dan praktik langsung di depan para sahabat. Beliau juga memerintahkan para sahabat untuk menghafal dan menyebarkan hadis tersebut. Nah, selanjutnya ada penulisan hadis. Pada masa Nabi, hadis tidak ditulis secara resmi, namun ada beberapa sahabat yang memiliki catatan pribadi. Sahifah hadis, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai larangan dan izin Nabi dalam penulisan hadis. Selanjutnya ada periode sahabat. Nah, sahabat-sahabat Nabi kan ada 4 ya pada masa itu. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar di sini sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Beliau tidak menerima riwayat hadis tanpa meneliti periwayatnya terlebih dahulu dan meminta saksi. Nah, pada masa Umar ibnu Al-Khattab, Umar menekankan kepada para sahabat agar tidak memperbanyak periwayatan hadis agar umat Islam tidak melakukan kekeliruan dalam periwayatan. Selanjutnya pada masa Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib, Utsman dan Ali juga bersikap hati-hati dalam menerima riwayat hadis. Mereka bahkan meminta sumpah kepada periwayat sebelum menerima hadis. Selanjutnya ada periode yang ketiga yaitu periode tabi'in. Nah, periode tabi'in yang pertama ada penyebaran hadis. Pada masa ini hadis mulai tersebar luas ke berbagai wilayah Islam seiring dengan penyebaran para sahabat ke berbagai daerah. Selanjutnya penulisan hadis. Para tabi'in juga tidak hanya menghafal hadis tetapi juga mulai menulis hadis yang mereka terima dari para sahabat yang tadi. Nah, selanjutnya ada pusat pembinaan hadis. Beberapa kota menjadi pusat pembinaan hadis seperti Madinah, Mekah, Kufah, Basrah, dan juga yang lainnya. Selanjutnya ada kehati-hatian tabi'in. Seperti para sahabat, tabi'in juga bersikap hati-hati dalam meriwayatkan hadis untuk menjaga keasliannya. Nah, periode selanjutnya ada periode tabi'in. Nah, pada periode ini pertama ada kodifikasi hadis. Pada masa ini hadis mulai dibukukan secara sistematis meskipun masih bercampur dengan perkataan sahabat dan tabi'in. Selanjutnya isnad. Sistem periwayatan hadis dengan isnad ataupun sanad mulai berkembang untuk meneliti keorisinalitas hadis. Selanjutnya ada pemalsuan hadis.
Maraknya pemalsuan hadis mendorong para ulama untuk meneliti keorisinalitas hadis melalui penelitian si perawi hadis. Selanjutnya, pusat kajian hadis. Beberapa kota menjadi pusat pengembangan kajian hadis seperti Madinah, Makkah, Kufah, Basrah, dan lainnya. Periode selanjutnya itu periode setelah tabi'in. Nah, periode ini yang pertama ada kodifikasi massal. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan secara resmi untuk membukukan hadis secara massal di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Selanjutnya ada pembukuan hadis. Berbagai ulama di berbagai kota mulai membukukan hadis secara sistematis seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan yang lainnya. Selanjutnya pusat kajian hadis. Kota-kota seperti Madinah, Makkah, Kufah, Basrah, dan lainnya menjadi pusat pengembangan kajian hadis. Nah, selanjutnya ada masa kodifikasi hadis. Yang pertama, perintah kodifikasi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan secara resmi untuk membukukan hadis di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Selanjutnya ada pembukuan hadis. Berbagai ulama di berbagai kota mulai membukukan hadis secara sistematis seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan lainnya. Selanjutnya ada pusat kajian hadis. Kota-kota seperti Madinah, Makkah, Kufah, Basrah, dan yang lainnya menjadi pusat pengembangan kajian-kajian hadis. Selanjutnya perkembangan penulisan hadis. Nah, di masa penulisan hadis juga ada perkembangannya. Yang pertama masa Nabi. Nah, pada masa Nabi hadis tidak ditulis secara resmi, hanya ada beberapa catatan pribadi para sahabat. Selanjutnya pada masa sahabat penulisan hadis masih terbatas. Para sahabat bersikap masih hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Selanjutnya masa tabi'in. Para tabi'in mulai menulis hadis yang mereka terima dari para sahabat. Selanjutnya pula masa tabi'in. Hadis mulai dibukukan nih secara sistematis meskipun masih bercampur dengan perkataan sahabat dan tabi'in. Nah, yang terakhir setelah tabi'in, penulisan hadis semakin sistematis dan terpisah dari perkataan sahabat dan tabi'in. Nah, penjelasan terakhir ada pusat-pusat kajian hadis. Ada di mana aja sih pusat-pusat kajiannya? Yang pertama ada di Madinah. Madinah menjadi pusat pembinaan hadis pertama karena di sini Nabi Muhammad SAW menetap dan membina masyarakat Islam. Nah, tempat yang kedua itu ada di Makkah. Mekah juga menjadi salah satu pusat pembinaan hadis karena banyak sahabat yang menetap di daerah kota suci Mekah ini. Selanjutnya ada Kufah, Basrah, dan juga yang lainnya. Selain Madinah dan Mekah, kota-kota lainnya seperti Kufah, Basrah, Syam, Mesir, dan lainnya juga menjadi pusat pembinaan hadis. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya ceritakan, yang bisa saya presentasikan. Mungkin nanti adapun kesimpulannya itu akan dijelaskan oleh saudara Ridwan. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada penjelasan saya yang kurang jelas ataupun salah dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, mungkin sekian presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya, saudara Rani Aksari. Jadi kesimpulannya, perkembangan hadis mengalami 5 periode. Yang pertama masa Nabi Muhammad SAW, yang kedua masa sahabat, dan yang ketiga masa tabi'in, yang keempat para tabi'at tabi'in, dan yang kelima setelah masa tabi'at tabi'in. Mungkin cukup sekian presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.